Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis perakitan produk pembuatan kerajinan dari batok kelapa. Di sini saya akan memaparkan alat dan bahan pembuatan bros dari batok kelapa. Alat dan bahan yang utama yang dibutuhkan adalah batok kelapa. Dan yang kedua adalah alat yang digunakan adalah hamplas untuk membersihkan atau menghaluskan tapasnya. Yang ketiga, pensil untuk membuat gambar atau pola sesuka dengan diameter bros yang diinginkan. Yang keempat, gergaji kecil untuk memotong batok kelapa yang sudah digambar atau dipola agar mudah berbentuk. Dan yang terakhir, pewarnaan. Biasanya warna yang diberikannya itu warna batok asli menggunakan cat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang standar pengujian produk pembuatan bros dari batok kelapa ini. Sebelum membuat kerajinan dari batok kelapa, maka batok kelapa tersebut akan diuji. Karena untuk membuat bros dari batok kelapa, kita tidak boleh menggunakan batok yang asal-asalan. Batok tersebut harus memiliki kualitas yang bagus. Tempurung batok kelapa harus memiliki tekstur yang keras dan tidak terlalu berserat agar mudah membuatnya. Serta menggunakan alat yang mudah ditemukan tetapi bisa dipakai untuk memotong batok kelapa. Karena batok kelapa tidak bisa menggunakan sembarangan alat karena teksturnya yang mudah pecah. Dalam pengujian ini, kita akan menggunakan metode pengujian sekuensial untuk melihat bagaimana sebagian respon konsumen terhadap bros yang berbahan dasar batok kelapa. Lalu, selanjutnya adalah hasil pengujian produk. Hasil pengujian dari produk aksesoris bros dari batok kelapa sangat bagus. Selain kuat dan dibuatnya pun dari bahan alam yaitu batok kelapa. Tidak membutuhkan bahan lebih, hanya batok kelapa saja. Bros dari batok kelapa mempunyai keunikan tersendiri dan harganya terbilang murah dan juga lebih awet dibandingkan dengan bros plastik buatan pabrik. Proses pembuatan bros tempurung tak begitu sulit. Alat yang dibutuhkan juga sederhana. Mulanya tempurung dicetak dalam bentuk bulatan kecil, setelah itu serat-serat kelapa yang ada di tempurung dibersihkan. Kemudian tempurung digosok agar lebih halus dan tinggal dipotong, dibentuk, dan disiap dipasarkan. Metode pengujian produk yang dipilih dalam menguji produk aksesoris dari tempurung kelapa ini adalah metode sekuensial atau brain test, yaitu dengan cara konsumen membandingkan sedemikian rupa produk dengan berbagai macam merek dan alternatif tanpa mengetahui merek atau produsennya. Setelah dilakukan pengujian masyarakat lebih memilih bros dari tempurung kelapa lebih alami bahannya serta lebih menarik bentuknya dan memiliki nilai seni yang tinggi dan lebih awet dari bros plastik buatan pabrik karena bros dari batok kelapa lebih kokoh daripada bros plastik. Lalu selanjutnya yaitu teknik pengujian produk. Teknik yang pertama yaitu technical testing atau pengujian teknis. Pengujian teknis produk kerajinan dari tempurung batok kelapa. Batok kelapa mempunyai tekstur yang keras serta berbahan dasar alami. Batok kelapa mempunyai usia efektif produk yang panjang karena batok kelapa tidak akan usang dan berjamur terkecuali bros tersebut patah. Maka bros tersebut tidak akan bisa digunakan lagi. Dan yang kedua, pengujian preferensi and satisfaction testing, yaitu preferensi dan kepuasan. Pengujian kepuasan bros dari batok kelapa sangat bagus. Respon para konsumen terhadap bros dari batok kelapa sangat memuaskan, karena dibandingkan dengan bros yang terbuat dari plastik atau karet, bros batok kelapa lebih terlihat menarik dan alami serta tidak mudah patah. Lalu, selanjutnya yang terakhir yaitu hasil laporan pembuatan bros dari batok kelapa. Bros baju dari batok kelapa cukup banyak digemari oleh sebagian masyarakat karena bahannya yang awet dan murah. Batok kelapa yang biasanya dibuang kini banyak digunakan untuk membuat kerajinan tangan, contohnya bros dari batok kelapa ini. Pembuatannya yang mudah dan membutuhkan alat khusus. Dan bahan baku yang digunakan untuk membuat bros ini adalah batok kelapa yang sudah tua. Jangan menggunakan batok kelapa yang masih muda karena akan rapuh dan tidak bagus ketika sudah jadinya. Diameter bros disesuaikan dengan keinginan.
Dan begitulah hasil analisis perakitan produk pembuatan bros dari batok kelapa yang saya buat. Mohon maaf bila ada kekurangan karena saya masih tahap pembelajaran. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat bagi kalian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.